Em, saya mengingatkan terlebih dahulu sebelum kita memulai di jam 10 tepat nanti, bagi Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisi link registrasi peserta di kolom chat. Ya, Ibu-ibu semua, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi tepat. Oleh sebab itu, marilah kita memulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir di acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat datang di webinar yang merupakan salah satu rangkaian dari persiapan Kongres HPII. Webinar pada pagi hari ini mengangkat tema Sharing Experience Nursing Informatics Opportunity. Saya Fatika Maulidia Yuwanto. Di sini saya selaku moderator yang akan mendampingi acara kita pada pagi hari ini di 1 jam ke depan. Ya, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Lalu lanjut di acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Kita kenalan dulu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, biar semakin sayang dengan pematerinya.
Ya, beliau adalah Nurse Saldi Yusuf, Eskep NSMSNI, Jahims. Nurse Saldi saat ini merupakan senior interoperability spesialis mulai tahun 2022 sampai sekarang di USAID, CISU, sistem analis di DTO Kemenkes RI, dosen tamu di dan beberapa penghargaan-penghargaan lainnya seperti ini inovator Kemenkes, top 45 innovation pelayanan publik Kemenpan RB, Sigma Theta Tau, penerima beasiswa LPDP di University of Utah tahun 2019. Nah, sangat luar biasa sekali pemateri kita pada pagi hari ini dalam bidang nursing informatik. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilahkan untuk Nurse Saldi Yusuf yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Halo, Nurse Saldi. Oh ya, halo, halo. Kedengaran nggak nih? Ya, Siap. bagaimana Nurse kabarnya pagi hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini lagi serak-serak ya. Habis dari sebelah. Ya, semoga sehat selalu dan bisa menyampaikan materi pagi hari ini dengan tetap semangat. Siap, siap. Makasih, Nars. Ya, Ya. Oke, langsung saja, Nars. Fatika ya. Sebenarnya pada hari ini tuh lebih ke kita sharing aja seperti pada hari-hari sebelumnya ataupun series webinar kita sebelumnya gitu ya. Jadi memang tujuannya karena ini direkam dan juga akan live di YouTube juga. Memang tujuannya adalah jangka panjang. Jadi harapannya uh, Bapak Ibu sekalian ini bisa mendapatkan informasi mungkin sedikit lebih detail ya tentang kalau di topik saya itu tentang peluang karir ataupun potensi karir perawat informatika, baik kita ngambil dari sudut pandang apa yang sudah ada di luar sana dan juga kira-kira di Indonesia ke depan seperti apa ya. Jadi memang seperti yang disampaikan bahwa webinar ini adalah salah satu rangkaian besar dari kegiatan yang akan kita fokuskan di bulan April, yakni melaksanakan Kongres HPI. Jadi besar harapan semua partisipasi Bapak Ibu sekalian ini bisa juga kemudian berdampak dan juga mendukung ya. Kita sama-sama mendukung bagaimana kita mensukseskan ya Kongres HPI di tahun ini. Izin share screen, jadi bentuknya kita sharing aja. Nanti kalau silakan kalau ada pertanyaan, mungkin Bu Moderator disilakan, nggak usah terlalu kaku, karena sebenarnya ini lebih sharing dan reflektif. Oke, sebentar. Ya, apa saja opsi karir perawat untuk menekuni informatika keperawatan ya? Kita sebenarnya sudah apa namanya, memang belum mengawal secara langsung bahwa dan secara detail kira-kira untuk perawat yang mengidentifikasi dirinya sebagai perawat informatika ini ke depannya akan seperti apa di Indonesia. Namun perkenankan saya untuk mengantar sebelum ke sana sebenarnya dari keperawatan informatika itu seperti apa gitu loh ya. Dengan outline kita ngambil dasarnya dulu, kemudian standar praktiknya seperti apa, kemudian area fokusnya, bahwa perawat itu knowledge worker, peta karirnya seperti apa, tingkat pendidikan dan pelatihannya seperti apa kalau di luar sana, dan bagaimana kita merefleksikan ketika di Indonesia. Terlepas dari posisi Bapak Ibu sekarang ada di mana, ketika menekuni informatika keperawatan, saya kira ada role yang bisa tetap diambil selama Bapak Ibu sekalian memang minat di bidang ini. Misal memang kalau Bapak Ibu secara jabatan fungsional sudah menjadi perawat apa misalnya kan, sembari mempersiapkan regulasi yang ada dan seterusnya, memang Bapak Ibu bisa berkontribusi dalam hal lain dengan
istilah-istilah mungkin yang akan saya kenalkan ke depannya. Nah, secara sejarah mungkin ini sebagai extension ya dari apa yang Prof. Roro sudah sampaikan di minggu sebelumnya tentang informatika keperawatan ataupun nursing informatics. Jadi kata kunci dari keperawatan informatika itu ada 3, bahwa dia adalah arsiran ataupun penggabungan ya antara atau integrasi antara nursing science, information science, dan computer science. Jadi information science itu seperti apa? Bagaimana pengelolaan informasi, bagaimana pengelolaan uh, datanya dari perspektif informasinya. Karena kan informasi itu berawal dari data yang sifatnya unstructured atau tidak beraturan ya. Dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Contoh, data yang misalnya kita di ruangan, data TTV-nya apa namanya 180 atau misalnya demam ya, misalnya 39 derajat Celcius, itu adalah data. Tapi apa makna dari 39 itu? Maka data dikawinkan dengan data lainnya, dengan knowledge kita, maka itu sudah menjadi informasi. Sehingga kita sebagai perawat mendefinisikan itu. Oh, 39,0 itu adalah demam. Ataupun klasifikasi febris yang lainnya seperti itu. Jadi memang informasi sainsnya seperti itu. Nah, di mana letak computer science-nya? Computer science-nya di mana ketika kita secara eksplisit menggunakan teknologi informasi. Nah, secara sejarah memang kan kita memang saat ini mau tidak mau ada di era di mana kita harus mengadopsi. Kalau Jepang itu memperkenalkan istilah Society 5.0, di mana masyarakat itu menganggap teknologi adalah bagian dari hidupnya gitu. Jadi kita bangun tidur sudah bersentuhan dengan teknologi. Nah, itulah yang dimaksud dengan Perdana Menteri Jepang tadi, Shinzo Abe itu, bahwa sekarang ini society kita itu menuju society 5.0 karena kita benar-benar hidup berdampingan dengan teknologi informasi, dan secara visi Society 5.0 itu menjelaskan bahwa dia adalah apa namanya hidup berdampingan seperti itu dan untuk kebahagiaan dari manusianya gitu. Jadi sudut pandangnya manusia. Jadi keseluruhan 3 elemen ini mendukung menjadi nursing informatics. Nah, itulah kenapa kalau kita nanti akan bahas level pendidikan juga sih. Nursing informatics itu secara kekhususan itu tidak ada di level S1. Mungkin nanti teman-teman silakan ayo kita diskusi karena harus kuat dulu nursingnya gitu. Jadi harus kuat dulu nursingnya baru kita ngambil kekhususan ke informatiknya. Jadi misalnya nih ada S1 dengan memiliki prodi peminatan misalnya ataupun apa sih penciri ya, penciri nursing informatik. Saya kurang tahu apa itu bisa atau tidak, tapi menurut saya nanti setelah kuat dulu foundationnya baru dimasukkan ke dalam teknologi karena memang ada poinnya nursing science-nya dulu dikuatkan, kemudian digabungkan information science, computer science, dan jadilah nursing informatics. Mungkin secara uh, fundamental itu ya sebelum kita masuk ke karirnya. Jadi kita bisa melihat, oh yang dilakukan perawat apa sih? Oh memang karena dia punya 3 ilmu tadi, maka karirnya ke depan adalah di sini gitu. Nah, kalau di Amerika, ini Association of Nursing, American Nurses Association, ANA 2021, ada standar standar praktik keperawatan 1 sampai 6 yang mana ini kalau kita lihat ini benar-benar persis ke ASKEP ya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan asuhan keperawatan, tapi ini sudut pandangnya informatika. Kalau saya melihat ini bukan cocok logi sih sebenarnya, bahwa cocok logi karena perawat maka harus pengkajian, diagnosis, intervensi sampai evaluasi, tapi memang apa yang dilakukan oleh apa yang kita lihat perawat-perawat kita, dan nanti bisa kita bayangkan nanti ada nurse Ihlus, ada nurse Rusdi, dan juga teman-teman mungkin yang di rumah sakit juga paling tahu ya bahwa kalau berkontribusi dalam pengembangan sistem di rumah sakit itu memang ada step-step ini. Pastinya ada pengkajian awal dulu. Kemudian menentukan masalahnya seperti apa, diagnosisnya apa. Tapi diagnosis di sini bukan kita tidak akan menggunakan Nanda ataupun SDKI ya untuk menentukan itu, tapi memang uh, diagnosis dalam artian kita berhasil untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Kira-kira potensinya apa. Kemudian kita buat planningnya, kita implementasikan, dan kita lakukan evaluasi. Jadi maksud saya pendekatan ini secara knowledge sama gitu. Dan ini memang dan sudah didefinisikan oleh ahli yang ada di luar sana. Kita sebenarnya tinggal mencoba mengadopsi dan melihat keterkaitan dengan apa yang sudah kita miliki di Indonesia.
Nah, masuk lagi ke sebelum ke karir, kira-kira area fokusnya apa? Nah, di mana ini sebenarnya sudah mulai didefinisikan oleh teman-teman di HLPI juga, bagaimana perawat-perawat reguler ataupun general nurses itu ya itu memiliki kemampuan yang dijelaskan Prof. Roro 2 minggu lalu ya. Ada computer literacy, apa namanya, information management literacy, dan juga uh, 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 digital literacy ya, yang satu, yang tiga itu. Ya, sehingga ketiga itu harus dimiliki oleh perawat sebelum lulus gitu. Jadi itu menjadi basicnya. Nah, kalau mau lebih advance lagi, maka ngambil yang spesialisasi ataupun ke training yang khusus. Karena memang sudut pandangnya beda. Perawat itu sudut pandangnya adalah perawat pasien kesehatan lingkungan. Kalau perawat informatika tetap kepada perawat pasien kesehatan lingkungan, tapi kita melihatnya salah satunya juga lewat dia sebagai user, dia sebagai penerima informasi. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana dia menerima ataupun menggunakan teknologi informasi yang sudah kita desain dan seterusnya. Nah, kalau perawat kita akan fokus ke isinya kan, mengisi, mendukung evidence base-nya, praktisnya seperti apa. Tapi kalau perawat informatika itu sudah mulai berkontribusi terhadap desainnya, strukturnya seperti apa dan seterusnya. Tapi memang ujung-ujungnya fokus kita adalah tentu ke pasien itu sendiri gitu. Jadi bukan ke komputernya, bukan kemana-mana, tapi memang perawat pasien kesehatan dan lingkungan. Nah, satu lagi nih, di mana perawat itu menggunakan si aplikasinya ini gitu ya. Jadi pengguna, tapi kalau perawat informatika itu bisa jadi dia berkontribusi dalam melakukan desain, riset, evaluasi, implementasi, kemudian memastikan keamanan, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, seperti itulah pola-pola apa yang dilakukan oleh atau job desk perawat informatika ke depannya. Nah, di sini ada beberapa area fokus. Ini diambil juga dengan di buku yang sama, Standar dan Scope Practice Nursing Informatics, keluarannya Ana, di mana perawat informatika itu bekerja di mana saja. Nah, di sini ada sekitar 4 kali 3, 12 ya. 12 area bekerja perawat informatika. Satu ada di Administration, Leadership, and Management. Nah, ini mungkin nanti ada di karir path-nya ya, tingkatan karirnya, jenjang karirnya, kalau di luar negeri itu seperti apa. Nah, dia bisa menjadi Chief of Nursing Informatics Officer, atau misalnya ada memang kepala bidang khusus informatika gitu misalnya, ataupun ada manajer khusus informatika keperawatan. Nah, contoh di tempat saya kemarin di University of Utah itu memang kita punya unit atau departemen yang Department of Nursing Informatics. Padahal ini di hospital. Timnya ada sekitar 27 orang yang memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh perawat yang sekitar 1.000 perawat itu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah keperawatan. Karena kembali lagi, tidak ada yang lebih tahu perawat apa teknologi informasi yang dibutuhkan oleh perawat itu kecuali perawat itu sendiri gitu. Nah, disitulah perannya dari bagaimana level manajemen perawat informatika ini bekerja. Consultation. Nah, contoh kepada misal Nurse Rusdi di sini mungkin karena kita 42 orang ya, ada Nurse Rusdi dan teman-teman yang sudah menggeluti ini, itu kan sudah menjadi konsultan secara tidak langsung ya. Bisa jadi dikontrak sama pengembang sistem untuk memastikan bahwa sistemnya ini sesuai dengan kebutuhan perawat. Nah, itu kita bisa menjadi agen-agen di situ juga. Dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi itu bisa dikontrak menjadi konsultan lepas ataupun tetap untuk bisa mendampingi apa namanya perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa sistemnya ini sesuai dengan kaidah-kaidah keperawatan gitu. Nah, itulah consultation. Kemudian development and systems. Nah, ini mungkin yang Nurse Handy, Nurse Ihlus, dan teman-teman yang berkaitan memang langsung di IT. Chiron ya. Memang development of system, product, and resources. Jadi memang pengembangan sistemnya. Memang beliau memang masuk ke dalam mengembangkan sistem, berkontribusi. Karena lagi-lagi yang tadi, orang IT tidak akan mengetahui bagaimana ataupun apalagi istilah-istilah medis mau pakai mungkin yang mendengar Satu Sehat sekarang ya. Satu Sehat itu mengembangkan ataupun mengimplementasikan standar yang sudah dikenal secara internasional, misalnya SNOMED City, ICD, Loing. Ini kalau bukan nakes, kalau bukan perawat yang membaca ini pasti akan bingung. Nah, disitulah masuknya perawat berkontribusi, dan di setiap rumah sakit pasti ada effort ini gitu. Nah, baik itu misalnya itu di sistemnya atau diambil dari vendor luar gitu. Tapi pasti akan butuh sendiri.
Nah, memang secara implementasi awal bisa jadi kita memikirkan, oh boleh jadi satu rumah sakit dulu satu perawat informatika deh, seperti itu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, untuk mendukung gitu, tapi faktanya kan bisa beberapa, bisa satu dua dan seterusnya ya. Kemudian education and professional development. Jadi education contoh misalnya Pak Rahman di UI atau Ibu Ari di UGM gitu atau Pak Rian di Unpad itu sudah mengembangkan AR, VR misalnya untuk mendukung bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk perawat atau calon perawat di education atau di dunia pendidikan. Kemudian compliance and analysis design ini mirip-mirip dengan konsultan atau evaluator ya. Kebetulan beberapa kali juga saya sama waktu itu Nasari juga diminta untuk mengevaluasi sistem gitu ya. Apakah ini sudah apa namanya sudah sesuai dengan ada namanya heuristic evaluation, kemudian melaksanakan SUS ya, sistem usability testing seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Kita punya kompetensi dan nanti pelatihan-pelatihan perawat informatika itu ada di sana. Sehingga ketika ada pasar yang membutuhkan jasa kita untuk melakukan analisis, itu akan dicari di kita. Termasuk kita mendukung bagaimana rumah sakit itu. Jadi kita mestinya lewat HP ini bisa memproyeksikan ke depan banyak sekali peluangnya untuk melakukan hal itu. Maka kita akan butuh training-trainingnya seperti apa ya. Nah, jika memang Bapak Ibu sekalian tertarik di dalam ini, tidak tertarik pun untuk tadi kembali ke perawat general ya, general nurse itu bisa memiliki certain skill yang berkaitan dengan itu gitu, sehingga di rumah sakitnya bisa memudahkan. Coordination, facilitation, and integration ini mirip-mirip di development ya, tapi area kerjanya dipisahkan oleh ANA berdasarkan ini. Ada juga genetics and genomics. Nah, di luar sana itu ada ancestry. Ancestry itu untuk mendeteksi gen untuk orang ya. Di Indonesia kan ada juga tuh kita Nala Genetics. Jadi ada butuh perawat juga di perusahaan yang seperti itu. Kenapa? Karena kita akan menuju precision nursing namanya ya. Precision nursing mungkin nah, Robi waktu di luar negeri sudah mulai melihat itu bagaimana kita menggunakan genetics dalam mengintegrasikan genetics dalam pelayanan kita. Misalnya ada pasien-pasien tertentu dengan pola genetik yang berbeda yang tidak cocok dengan terapi-terapi tertentu. Nah, itulah dimaksud nanti ke depan targetnya kan 2030 secara desain ya. Secara desain global 2030 itu precision nursing atau ada juga precision medicine di mana kita memanfaatkan gen atau mengincorporate gen dalam praktek layanan keperawatan. Nah, itu tidak lama itu akan sampai di Indonesia juga. Cuman kayaknya kita masih kurang peneliti yang berkaitan dengan ini di Indonesia. Nah, mungkin yang saya tahu yang masuk ke ini mungkin Nurse Santi ya di UI juga mulai atau tertarik dalam bidang ini gitu. Tapi kita butuh lebih banyak lagi karena memang secara praktiknya memang kalau di luar kita sudah mulai berkembang nih yang genetics dan genomics. Kemudian information management operational architecture mungkin mirip-mirip dengan development juga, policy development and advocacy. Jadi teman-teman yang hebat di governance mungkin kayak Nels Ian ya, itu bisa masuk ke ranah ini juga bagaimana menganalisis compliance, menganalisis policy yang berkaitan dengan hal-hal dengan sistem informasi kesehatan gitu ataupun perawat informatika gitu. Kemudian ada quality improvement, quality performance. Teman-teman yang di CARS ataupun di mana mungkin bisa masuk ke ranah ini, gimana dia melihat sistem informasi itu dan bisa karena kan mungkin yang seperti ini. Sekarang surat edaran Dirjen Yankes itu kan mewajibkan semua vaskes untuk implementasi rekam medis elektronik. Kalau tidak di bulan Maret di tanggal 31 akreditasi mulai akan dilakukan surat teguran. Di bulan Juli akan dilakukan review akreditasi. Bayangkan dampaknya. Berarti ini harus mulai dikawal oleh teman-teman yang bergerak di quality and performance improvement. Itu. Belum lagi kalau bicara internal. Nah, dengan menggunakan sistem informasi yang bagus, kita akan memantau kualitas dan performance secara internal di rumah sakit atau di puskesmas atau di kampus dengan bantuan IT. Dan pengembangan development sistem yang berkaitan dengan performance, yang berkaitan dengan perawat, tentunya kalau tidak ada perawat yang berkontribusi di sana, maka tentunya akan perlu dipertanyakan. Nah, seperti itu yang kita mau lihat ke depan. Research and evaluation, apalagi ini mungkin teman-teman di akademisi, lembaga riset, dan juga mungkin
teman-teman perawat yang tertarik riset ini sudah pasti. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi meskipun kita sudah misalnya ada di cabang ilmu yang spesifik, misalnya di KMB ataupun di Gadar, tapi memang kita punya minat juga di informatika ya, bisa jadi kita berkontribusi di sini gitu. Jadi kita itu akan menjadi poin plus untuk mengawinkan dua besar bidang ataupun minat keperawatan itu. Masuk ke safety, security, and environmental health. Nah, environmental ini sebenarnya sudah masuk juga ya, air quality index yang bisa kita pantau melalui sistem informasi. Dan dulu waktu saya sekolah, profesor saya itu berkontribusi dalam bagaimana dampak kualitas juga sih, kualitas udara terhadap peningkatan kasus PPOK kalau nggak salah. Nah, itu dia pasang sensor di di beberapa daerah gitu ya, kalau nggak salah risetnya itu. Nah, itu kan berkaitan, dan yang melakukan kan perawat. Fundingnya waktu itu dari federal ya, dari pemerintah Amerika untuk memfunding itu bagaimana dampak terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu, dan simptomnya seperti apa. Nah, saya kira itu bisa membuka khasana kita, kira-kira bagaimana kita memproyeksikan ke depan karir, peluang-peluang karir yang kita miliki sebagai orang-orang yang masuk di bidang ini gitu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa memang secara konsep dari zamannya Florence sampai saat di masa mendata malah itu tidak ada yang berbeda dari segi perawat secara pemberian asuhan ya, di mana perawat itu mengambil keputusan dari data, kemudian melakukan direct care dan seterusnya. Tapi yang berubah adalah semakin kompleksnya. Nah, di sini saya sampaikan ada semakin spesifik, semakin unik, dan semakin individual. Perawatan kita ke depan itu sebagai perawat itu semakin patient center, semakin individual. Adanya precision nursing itu semakin mengharuskan kita untuk memikirkan bagaimana kita memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan lebih tailored kepada pasien itu, karena sudah semakin banyak data yang sudah kita miliki. Di masa lalu mungkin Florence hanya bisa membuat ROS diagram yang bisa memberikan informasi kepada pemerintah pada saat itu bahwa pasien yang mati di di tenda-tenda perawatan kita itu, di layanan perawatan kita pada saat itu adalah karena infeksi nosokomial, sehingga si Flores dikenal dengan sebagai teori modifikasi lingkungannya, tapi dia menyiapkan data di dalam ROS diagram itu untuk menyampaikan kepada stakeholder. Nah, itulah bukti bahwa sejak zaman dulu data itu digunakan oleh perawat kita gitu. Nah, sekarang kita pengambilan keputusannya sudah semakin kompleks. Kita sudah memanfaatkan electronic health record, sudah ada barcode, smart bed, dan lain-lain gitu. Tapi memang secara nurse-nya tetap kita direct care, tetap caring, dan seterusnya. Tapi pengambilan keputusan kita semakin kompleks karena sudah semakin banyak data yang kita miliki, SDO-nya sudah semakin banyak gitu. Nah, ke depan kita akan dibantu dengan AI. Kita curiga ke depan itu revolusi industri itu berkaitannya dengan AI 5.0, tapi memang belum ada yang membuat ini. Kita masih di 4.0 ya secara revolusi industri. Tapi memang AI ini benar-benar parah, AI ini ya. Sekarang AI baru beberapa waktu kemarin si ChatGPT mengeluarkan Sora ya. Jadi pakai text to video. Jadi video udah bisa dibikin lewat AI. Dulu Adobe udah pernah ya lebih awal. Tapi ini benar-benar signifikan AI ini, dan kita perawat mesti memikirkan itu. Nah, apa kaitannya dengan apa yang kita contoh, ada satu pekerjaan baru yang muncul. Ini berkaitan dengan prospek karir ya, sebagai prompter. Jadi ada prompt. Jadi AI itu kita akan kalah ketika salah prompt. Contoh, kita prompt yang lagi ramai kemarin bikin Disney gambar ya. Tapi kalau promptnya salah, bisa jadi gambarnya salah gitu. Jadi ada karir baru, ada profesi baru, dia itu ahli prompt, medical prompt namanya. Kalau kita lihat di teorinya si itu ya, medical futurist itu ya, dia bilang medical prompt atau nursing prompt. Jadi profesi-profesi baru ini yang di luar nalar sekarang sudah ada di depan kita. Nah, sekarang kita akan coba back to the ground, melihat kondisi di Indonesia seperti apa. Itu enggak apa-apa kita melihat ke depan, oh sudah ada di sana. Mungkin ke depan bisa kita lihat ya. Ini mungkin ketika kita melihat pelayanan secara komprehensif ya, ke depan ini masih berkembang skemanya, tapi kurang lebih ini bisa menggambarkan dari idenya. Intinya kita itu kita tentunya patient center. Kemudian pengembangan inovasi juga itu juga patient center. Pengkajian, diagnosis,
biopsikososial spiritual harus dilihat masih sama, di mana nursing information technology itu adalah pendukung dari semua itu, di mana dampaknya akan mengarah ke kualitas, safety-nya, satisfaction, dan cost efektif. Yang mana dulu misalnya, kalau ada perawat informatika di rumah sakit itu, pemantauan kualitas bisa jadi lebih baik, karena dia bisa melakukan analisa data lebih baik. Mungkin diskusi-diskusi awal kita membentuk ya, ataupun mengembangkan informatika di Indonesia ini, misalnya, dulu perawat manajer kita itu setiap berdasarkan studi kasus ya, setiap mau paparan ke kepala bidang itu mengumpulkan secara manual Excel dari bahkan dikirim lewat WA ya, dari kepala ruangan. Kepala ruangan mengumpulkan itu dibuat lewat Excel manual seperti itu. Padahal ada beberapa di antaranya itu benar-benar dengan sistem, apalagi implementasi rekam medis ini, tinggal ditarik datanya, diberikan kepada manajer keperawatan, selesai persoalan. Ya, seperti itu. Jadi pemantauan kualitas mungkin bisa jadi lebih baik gitu. Nah, belum lagi soal safety. Safety ini ketika kita berhasil memantau ataupun menginkorporasikan informasi dengan fokus ke keamanan pasien, itu bisa misalnya implementasi sensor dan seterusnya. Misalnya perawat informatika di rumah sakit, contoh kemarin di rumah sakit NTB, RSUD NTB, menyarankan untuk diimplementasikan barcode medication system, BMIC, barcode medication information system. Jadi dia barcode gelang pasien yang sudah punya barcode, dia barcode ID card pasien, ID card nakes ataupun perawat yang sudah ada barcode, dia scan barcode apa namanya vial obat ataupun obat yang ada barcode-nya juga, benar obat, benar pasien, benar semuanya kan. 6B itu bisa tercapai dengan itu. Jadi safety-nya meningkat itu. Kalau misalnya kita di Vaskes ini memiliki perawat yang sudah punya exposure terhadap ini gitu. Nanti di pelatihan kita akan bekali dengan informasi-informasi kemampuan-kemampuan seperti itu di pelatihannya ya, di training-trainingnya nanti kita akan susun seperti itu. Kemudian nursing satisfaction, tentunya ketika kita bisa bantu perawat untuk lebih fokus kepada pasien, tidak terlalu banyak dokumentasi yang berulang dan membuat capek ya, tentunya kepuasan perawat itu bisa meningkat juga. Apalagi kita berpikir cost efektif. Kemenkes sudah merilis ya berapa perbandingan antara kita implementasi digital dan juga kertas. Tentunya cost efektif jauh. Misalnya kalau yang kita studi kasus kemarin, untuk implementasi rekam medis melalui kertas itu sekitar 2M per tahun. Sementara kalau dia melanggan atau membuat sendiri, melanggan rekam medis itu misalnya sekitar hanya 1M atau 500 juta satu tahun. Itu sudah cukup dibanding print dan seterusnya. Belum lagi menyiapkan tinta, kertas, dan terusnya, pulpen, dan seterusnya. Itu kan menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, kalau dia sudah implementasi rekam medis elektronik atau electronic health record, itu tentunya sangat cost efektif. Itu sudah banyak riset yang berkaitan dengan itu. Ditambah dengan apa namanya, dibandingkan misalnya tadi kan 500 juta kalau sewa vendor, bisa jadi hanya 300 juta kalau dia membentuk tim. Contoh satu perawat, satu rumah sakit membentuk tim misalnya berisi 10 orang, 3 developer back end, 3 front end, 1 project manager, 2-nya perawat, satu dokter, 1 perawat untuk membentuk tim transformasi di rumah sakit itu. Dananya lebih sederhana dibanding kita harus menggunakan kertas gitu. Di sisi lain, kita sudah menyiapkan juga posisi dari perawat yang akan bekerja di rumah sakit ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kita pastikan untuk perawat-perawat kita adalah caring-nya seperti apa, kompetensi, critical thinking, compassion, dan seterusnya. Oke, ini mungkin beberapa slide terakhir sebelum kita diskusi. Prospek karir yang ada di Indonesia memang belum bisa kita definisikan secara pasti ya, karena seperti yang disampaikan Prof. Roro yang minggu lalu juga gitu ya, ada kompetensi-kompetensi apa yang harus kita siapkan, perbandingan antara level spesialisnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berkaca, di sini secara position, informatics nurse assistant. Jadi bisa saja dia, kalau di luar negeri kan ada RN, ya RN itu tidak mesti S1 kalau di luar ya. Tapi kalau kita Indonesia ada S1-nya, ada D3-nya. Anggaplah di hijau muda ini
minimal itu S1 atau D3 atau minimal D3 lah. Sudah bisa menjadi atau mengambil posisi ini. Kalau dia tertarik dengan informatika keperawatan. Jadi dia bisa menjadi informatics nurse assistant, artinya ada informatics nurse yang lebih spesialis di atasnya yang bisa dia ikutin gitu atau dampingin ya. Kemudian level kedua kalau dia sudah lama menjadi asisten sudah bisa menjadi clinical informatics analyst atau nurse informatics analyst gitu. Tapi kalau kita berkaca dari luar ya nanti kita definisikan di Indonesia seperti apa, informatics nurse specialist itu minimal dia master di nursing informatics gitu. Atau dia punya certain pelatihan untuk menjangkau ini, untuk mendapatkan title ini gitu. Nah, setelah lama jadi spesialis, kemudian menjadi manajer, manajer menjadi supervisor, supervisor menjadi director, dan nantinya ini visi besar ke depan. Harapannya kita juga akan punya Chief Nursing Informatics Officer nanti. Jadi bukan hanya kepala bidang keperawatan ya, ataupun manajer keperawatan ya, tapi ada manajer bidang ini. Kenapa? Nanti kita lihat contohnya implementasi di luar negeri seperti apa ya. Tapi ini terlalu jauh, nggak apa-apa. Kita mungkin beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun nggak ada masalah. Tapi yang penting kita sudah memikirkan ke depan seperti apa. Toh di luar sudah seperti ini, di Singapura sudah seperti ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi nih istilah di luar negeri. Jadi ini adalah beberapa title-title atau karir-karir populer yang ada di luar. Dan sebenarnya kalau kita berkaca ke Indonesia ini tuh sudah ada. Makanya kita bareng-bareng di HPI ini memikirkan kira-kira menjangkau teman-teman kita ini sudah ada di luar sana yang bekerja di bagian ini sudah lama gitu. Bahkan lebih lama dari kami-kami ini yang mendapatkan exposure lebih jauh ini pada saat sekolah S2 gitu. Yang sudah lama. Prof. Roro sudah lama mengembangkan INR sejak beberapa tahun sebelumnya gitu. Sebelum transformasi digital ini booming gitu. Teman-teman di daerah Pak Ibnu Rusdi juga sudah lama berkaitan dengan ini di pendidikan gitu. Bagaimana dia memaintain sistem informasi dan tugasnya tinggal mengkawinkan itu dengan keperawatan gitu. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita mau himpun, Bapak Ibu sekalian yang punya minat, baik yang sudah punya kontribusi ataupun yang baru mau akan berkontribusi, silakan kita gabung di API, kemudian kita kembangkan bareng-bareng gitu. Karena sini contoh, clinical informatics specialist di luar negeri itu kan sudah rame ya teman-teman kami waktu kami S2 itu memang title-nya ini nih rata-rata di rumah sakit atau nurse informatics specialist. Di Indonesia kita sudah ada sebenarnya. Dia istilah namanya sistem analis kayak Pak Hendi, sistem implementer kayak Nurse Ihlus, bisnis analis kayak misalnya Nurse Kairon dan lain-lain. Itu kan sudah banyak. Ada juga yang kami baru dapat di rumah sakit di Jawa Tengah gitu yang kemarin sempat chat bahwa saya selama ini sudah bekerja. Wah, itu kan kita banget gitu sebenarnya. Saya memastikan bahwa ini untuk perawat dan seterusnya. Wah, ini benar-benar harus kita tarik gitu seperti itu. Tempat bekerjanya ya di rumah sakit, di klinis, di puskesmas dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nursing informatics educator. Dosen-dosen kita, peneliti-peneliti kita kan sudah lama yang berkaitan dengan ini. Tinggal memfokuskan riset-risetnya, membuat pohon ataupun payung penelitiannya berkaitan dengan nursing informatics. Maka itu sudah masuk ke ranah itu gitu. Kemudian public health informatics, teman-teman kita yang bekerja di Dinkes, di Kemenkes, di lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan. Sudah banyak, Pak. Di puskesmas malah itu rekan-rekan kita memegang sistem informasi, ada ICTB, ada SIHA, dan seterusnya. Itu dalam tanda kutip sebenarnya sudah mengerjakan yang berkaitan dengan nursing informatics. Hanya saja kalau saya melihat masih banyak perawat kita yang mengerjakan ini masih kurang dari yang disampaikan kemarin di pekan lalu Prof itu, komputer literasinya. Karena bagaimana dia mengelola data, bagaimana dia memahami informasi, mengubah informasi, merepresentasikan data itu perlu kita berikan penyegaran lah istilahnya ya seperti itu sehingga itu bisa lebih dapat diserap ya. 3 menit lagi ya mungkin telehealth. Nah, telehealth di Indonesia memang secara nurse memang belum masuk ya, tapi dengan regulatory sandbox mungkin nurse iya nurse gate bisa masuk di sini memberikan informasi juga ke teman-teman bagaimana implementasi saat ini. Intinya sekarang Kemenkes sudah siapkan regulatory sandbox untuk bagaimana membuat inovator-inovator itu menjadi imun terhadap regulasi. Jadi perawat pun masih
perawat pun bisa dengan catatan yang sifatnya non-urgent, ya, seperti itu. Kemudian riset ini sudah lama, informatics nurse di perusahaan swasta ini sudah banyak. Kita teman-teman yang berkaitan, yang tertarik di informatika ini jangan berpaku bahwa kita hanya bekerja di rumah sakit gitu, tapi di perusahaan pun kita bekerja, di lembaga agensi internasional kita pun bisa bekerja. Contoh saya pribadi bekerja untuk USAID. Memang detailnya adalah senior interoperative specialist, tapi pada dasarnya pekerjaannya sehari-hari adalah informatics nurse, di mana saya bertugas untuk memapping, untuk misalnya memberikan pengetahuan perawat saya untuk melakukan mapping pada sistem-sistem. Karena tanpa perawat, karena dia teman-teman IT kita nggak akan tahu gitu. Jadi misalnya di situ ada istilah klinis, misalnya perforasi. Orang IT ya mungkin kalau sudah bertahun-tahun sudah tahu perforasi itu apa gitu, febris itu apa dan seterusnya. Jadi itulah fungsi-fungsi kami bekerja karena kita bertugas untuk menjembatani itu gitu. Nah, saya kira itu sih. Di luar negeri tentunya ini ya yang mungkin sudah berulang kali kami sampaikan ya, informatics nurse itu minimal S1, kemudian kalau sudah master itu sudah menjadi spesialis. Nanti kita akan diskusikan nih, misalnya sudah mendapat pelatihan training, mendapatkan license, meningkatkan pengalaman, sertifikasi gitu. Jadi ada beberapa sertifikasi penting, termasuk yang si HIMSS itu sertifikasi HIMSS. Nah, kalau HIMSS itu di luar negeri, kalau kita sudah punya sertifikasi itu akan menjadi pertimbangan signifikan dari pemilik rumah sakit ataupun recruiter atau perusahaan untuk merekrut kita, karena kita sudah punya certain skill yang sudah bisa dipertanggungjawabkan lewat sertifikasi itu. Nah, nanti juga pelatihan-pelatihannya seperti itu. Yang paling penting adalah skill-skillnya seperti ini, clinical experience itu harus wajib. Makanya nursing science-nya sudah harus kuat. Kemudian information proficiency, effective communication, dan juga project management. Ini paling tahu nih teman-teman ya. Oke, 2 menit lagi. Ini sudah dibahas minggu lalu juga, tapi kita akan godok ini ke depan untuk bagaimana mengincorporate nursing informatics dalam kompetensi keperawatan. Sebagian besar sudah ada dan sudah dijelaskan secara detail oleh Prof. Roro pekan lalu ya. Ya, saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke Nurse Fatika. Ayo kita berdiskusi. Wah, luar biasa banget ya, Nurse ya, untuk materinya. Jadi terbuka gitu, dapat pandangan baru tentang, oh ternyata nursing informatik itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan di Indonesia. Namun memang untuk keberlanjutannya ini kita perlu menghimpun lagi, perlu diorganisasikan lagi, agar ke depan-kedepannya untuk perkembangan nursing informatik ini semakin masif gitu ya, Nurse ya. Nah, langsung saja ini kita buka pertanyaan. Bagi penanya bisa langsung raise hand untuk yang sekarang. Live question langsung, tidak apa-apa. Bisa menyalakan mic. Oke, ini Nurse ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ternyata. Untuk yang pertama dari Ibu Maya Permatasari Nurse. Nah, pertanyaannya, apakah ada pelatihan terkait nursing informatik untuk bisa membekali magister yang bukan magister nursing informatik Nurse? Mungkin Iya, bisa langsung oke dijawab aja. dulu. Siap-siap, makasih Narstika ya. Makasih Bu Maya ya dari UGM kami lihat ya. Sampai saat ini memang pelatihannya itu masih ada di luar, Bu, ya. Tapi di HPI kita coba mendesain, uh, uh, pertama sebelum ke pelatihan kita coba pisahkan dulu kompetensinya, gitu ya. Jadi apa sih skill set yang harus dimiliki oleh perawat kita di S1 nurse gitu ya. Nah itu yang akan kita sarankan nanti ke depan ke stakeholder, baik ke mungkin AIPMI, PPNI ataupun tentunya ke kementerian gitu ya. Untuk itu mungkin pekan lalu sudah kita lumayan bahas juga, tapi kita mesti memisahkan juga untuk si setelahnya ini gitu. Nah pelatihannya apa ada atau tidak sejauh ini kita belum ada, tapi lagi kita siapkan karena
salah satu syarat dari PPNI kemarin ya, ketika kita untuk melakukan kongres, kita sudah bisa mendesain gitu ya, apa pembedanya, apa pelatihan-pelatihan yang menjadi apa namanya keunikan dari ataupun perbedaan dari apa yang diberikan oleh HPI ini ataupun perawat informatika ini. Jadi lagi kita siapkan, tapi kalau untuk internasional itu saya kira banyak, dan kalau memang mau akses yang internasional itu boleh nanti kita boleh share juga sih Bu Maya. Kalau mau belajar-belajar awal dulu, boleh masuk ke Coursera, cari nursing informatics. Ada banyak beberapa di antaranya. Dan bisa ada yang bisa gratis juga, bisa ngambil, tinggal mengajukan permohonan untuk bantuan gitu. Kalau misalnya masih mahasiswa atau seperti itu. Ada banyak lah di Coursera itu. Ada juga di Nursing Informatics Bootcamp namanya ya, oleh Susan Newbold. Susan Newbold itu adalah salah satu expert informatics dunia gitu ya. Mereka sering bikin, sudah dibikin di Korea. Sebenarnya waktu awal 2022 kita mengundang ke Indonesia, cuman uh, uh, lumayan mahal mengundang beliau gitu ya. Olehnya itu kita rencana akan mengundang untuk memberikan materi, kemudian kita menguatkan apa yang kita punya, nanti kita akan gulir gitu pelatihannya. Karena sebenarnya kita sudah punya talenta juga di Indonesia ini gitu, yang levelnya sebenarnya secara apple to apple sebenarnya sudah bisa sama gitu, karena secara pengalaman juga sama gitu, tinggal knowledge-nya saja nanti mungkin kita akan kuatkan. Tapi seperti itu sih Bu Maya, belum ada secara spesifik, tapi kalau sudah bisa mau memulai bisa ke Coursera, bisa juga ke itu tadi Informatics Bootcamp. Ya, mohon ditunggu Bu. Ya. Baik, ya jadi memang ini ya Ners ya, kedepannya semoga dari HPI ini ada terobosan-terobosan baru terkait pelatihan agar teman-teman yang memang minatnya ini sangat tinggi di informatika keperawatan ini bisa tersalurkan bakat-bakatnya yang memang sudah ada. Baik Ners, kita lanjut ya Ners untuk pertanyaan kedua ini Ners. Nah, wah banyak yang masuk nih, semangat sekali bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Ini dari Nurse Kasbi, dari Puskesmas Kaluku Bodoa, Makassar. Ada hal menarik terkait fokus Kemenkes dalam transformasi layanan kesehatan, di mana menitikberatkan preventif dan promotif, eh, promotif perawat di menitik dan perawat di puskesmas adalah ujung tombak dalam mendukung hal tersebut. Satu hal yang kami coba kembangkan terkait berusaha memberi edukasi dalam penanganan defisit pengetahuan ke masyarakat terkait penyebab masalah-masalah kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya. Nah, fokus kita tentang contoh konkret yang bisa kami contoh Nurse Aldi mendukung pelayanan keperawatan khususnya di komunitas. Jadi, kira-kira siapa nurse ini untuk terobosan dari nursing informatik yang bisa dihubungkan dengan public health gitu mungkin maksudnya dari pertanyaan ini. Komunitas, nursing komunitas. Ya, siap. Makasih Nurse Kasbi ya dari Puskesmas. Nah, ini senang sekali ada dari Puskesmas ya. Sangat relevan sekali dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya terkait transformasi digital. Nanti izin Mas Patika, habis ini ada yang raise hand ya, tapi izin saya balas dulu sekalian. Iya. Apa yang dilakukan di puskesmas? Nah, pertama di puskesmas itu memang fokusnya ada atau ujung tombak dari promotif preventif yang mana searah dengan transformasi kesehatan kita secara umum. Jadi kalau kita perhatikan pilar transformasi itu bukan hanya transformasi digital, tapi transformasi pelayanan primer, di mana kita meningkatkan persentase promotif preventif. Dan ini sudah lama, di BPJS pun seperti itu. Bahkan BPJS itu memberikan insentif bagi paskes yang berhasil bagus persoalan promotif preventifnya. Nah, terkait dengan digital, sebenarnya kan satu dari Kementerian Kesehatan sudah ada ya satu proses untuk mensimplifikasi sistem yang ada. Jadi perawat kita yang biasanya pegang 3-4 program, pegang TB, pegang SIHA, pegang apalagi Sismal dan seterusnya, itu bisa disimplifikasi dengan satu sehat. Tapi itu masih berproses. Tapi di proses yang lainnya misalnya ada ASIK misalnya untuk pengambilan data untuk imunisasi ataupun yang lainnya. Nanti ASIK itu akan dijadikan
poin utama ataupun tools utama untuk membantu perawat untuk pengambilan data di lapangan ataupun di luar gedung. Nah, kalau misalnya itu dirasa masih belum mengcover yang kita punya, saya rasa ada beberapa opsi. Opsi pertama tentu yang tadi Nars sampaikan, yang dari Puskesmas untuk meningkatkan edukasi masyarakat kita. Mungkin media-media edukasi yang lebih inovatif gitu ya. Mungkin ngajak untuk games dan seterusnya ketika melakukan prolanis, mengajak untuk melakukan video-video senam kaki diabetes dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satu opsi. Tapi opsi yang lebih detail yang terkait dengan komunitas misalnya adalah reminder misalnya. Misalnya kita bikin sistem yang sederhana dan itu bisa sederhana, bisa tanya ke Nas Hairon di sini untuk mengembangkan sistem yang sederhana itu untuk reminder di sistem kita bisa menunjukkan pasien-pasien mana yang butuh dikunjungi hari ini gitu. Kan kadang itu masalah kita di komunitas ya, di puskesmas ya. Kadang kita kan ada daftar kunjungan harian kita, kunjungan rumah. Oh, saya mau ke pasien ini kunjungan rumah. Jadi ada alert yang bisa kita membantu kita mengingatkan, oh pasien ini belum imunisasi misalnya. Oh, pasien ini belum dikunjungi 1 tahun ini. Kalau kita merujuk kepada PISPK, itu kan PISPK harus 1 kali 1 tahun mengunjungi rumah tersebut kan. Nah, kita buat sedemikian rupa di sistem kita seperti itu, pengingat-pengingat seperti itu. Atau kita juga bisa merekomendasikan kalau masyarakatnya sudah maju, bisa jadi kita juga perawat merekomendasikan aplikasi atau mobile health kepada pasien kita. Misalnya untuk pasien-pasien rehab pasca stroke. Ada aplikasi yang bisa bantu dia rehab pasca stroke atau pasien-pasien diabetes. Ada aplikasi. Nah, bisa jadi kita merekomendasikan itu meskipun di Indonesia belum diimplementasikan itu secara utuh ya. Karena seperti di Jerman, itu sudah diimplementasi namanya digital therapeutics, di mana nakes bisa meresepkan atau memberikan terapi dalam bentuk mobile health kepada pasien. Jadi misal, si pasien ini demam, pulang ataupun dia ada penyakit apalah, dikasih tapi di resepnya itu bukan hanya obatnya ataupun terapinya, tapi ada juga tolong install aplikasi B untuk membantu itu. Jadi meskipun kita belum sampai ke sana karena di Jerman itu mereka sudah melegalkan digital therapeutics namanya, tapi kalau kita di Indonesia ya bisa jadi kita perawat komunitas merekomendasikan itu. Jadi mungkin itu sih Nurse Kasbi beberapa inovasi-inovasi usulan ya untuk Nurse bisa sampaikan. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita explore ya. Ya, kembali ke Nestika. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, ini bisa langsung kita lanjut ya, Nurse, untuk yang live question dari Ibu Milawati Lusiani. Ya, kami persilakan Ibu, bisa dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih Mbak Fatika. Luar biasa tadi penjelasan Pak Saldi Yusuf ya. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Milawati Lusiani. Ini kebetulan di lalahnya saya nyebur di informatika karena memang saat ini saya diberi amanah menjadi Kaprodi Teknik Informatika di Universitas Paletehan. Tapi memang sebenarnya saya perlu banyak belajar dan tadi paparan Pak Saldi luar biasa membuka wawasan saya karena di sini ada dosen saya yang luar biasa Pak Ibnu dan Bu Roro Tutik yang senantiasa mewarnai wawasan saya juga tentang informatika. Nyeburnya saya di teknik informatika sebetulnya begini Pak Saldi, karena memang baru di Universitas Paletehan mendirikan teknik informatika yang memang harus mempunyai penciri itu di kesehatan begitu. Jadi memang untuk informatika di Paletehan ini karena memang basisnya awalnya adalah sekolah kesehatan. Jadi saat ada visitasi itu diarahkannya adalah ke arah informatika kesehatan. Nah kebetulan saya di keperawatan, tapi sih sebetulnya yang mau saya tanyakan adalah mengenai risetnya gitu. Kalau tadi itu kronologis aja sedikit bercerita kenapa saya perawat kok bisa nyemplung di informatika bahkan di teknik yang sebetulnya semua itu kalau saya hanya manajerialnya saja, tapi yang memang yang pure murni yang mengajar adalah orang-orang yang memang dia ekspor di informatika gitu. Ini saya yang ditanyakan bahwa saat ini saya dengan beberapa teman lagi membuat proyek untuk hibah penelitian yang memang kolaborasi mahasiswa keperawatan kesehatan dengan
informatika yang sebetulnya banyak sekali kelemahan nih Pak Saldi Yusuf. Mudah-mudahan di forum ini yang HPI ini bisa memfasilitasi ataupun sebagai konsultan atau konselor yang memang terus terang nih untuk di keperawatan atau kesehatan kadangkala banyak sekali benturan gitu. Salah satunya kita di vendor yang memang budgetnya luar biasa. Tapi untuk yang hibah ini beberapa kali ada kelemahan, judulnya adalah tentang bagaimana kita bisa mendeteksi luka diabetes hanya dengan misalnya memfoto saja gitu. Itu sudah bisa terlihat grade-nya 1, 2, 3 dan langsung perawat itu tahu apa intervensinya gitu, Pak Saldi. Tapi kelemahannya ternyata banyak sekali. Jadi banyak reviewer yang memang menyaksikan karena memang kita harus ada kaji ulang dan sebagainya, terus etikanya dan sebagainya. Jadi mohon nanti di luar ini saya mungkin banyak belajar dengan Pak Saldi, Pak Ibnu, dengan Ibu Prof. Roro Tutik, terutama apalagi ini mahasiswa saya ini udah ada yang tingkat 4 yang harus magang dan memang diarahkan kepada instansi ataupun institusi kesehatan terutama di tatanan pelayanan gitu. Jadi mohon mungkin entah itu formula ataupun pola ataupun apa yang sekiranya nanti mahasiswa saya yang di informatika ini juga terpapar tentang ilmu-ilmu kesehatan. Yang sebetulnya perawat juga perlu banyak sekali upgrade ilmu tentang ilmu-ilmu informatika. Tapi ini saya karena kebetulan lagi pegang mahasiswa informatika yang memang perlu ada yang memang ke arah keilmuan kesehatan ini yang saya sendiri memang sangat banyak perlu belajar dengan Pak Saldi dan teman-teman yang lain yang saya kira ini semuanya pasti jago di informatika. Mungkin itu saja Pak Saldi yang ingin curcol aja ya. Kenapa saya juga perawat akhirnya sangat tertarik dan ketika ada kesempatan ini luar biasa membuat saya membuka pikiran dan wawasan saya dan luar biasa ternyata Pak Saldi juga emang praktisi langsung yang memang punya pengalaman yang membuat saya jadi membuka pikiran saya. Terima kasih Pak Saldi. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, Nurse Saldi. Bisa langsung menyampaikan jawabannya, Nurse? Iya, terima kasih Nurse Tika. Terima kasih Nurse Mila ya. Iya. Sesuai dengan tema kita yang hari ini tuh untuk karir ya. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh sebenarnya kita tuh tidak ingin memberikan doktrin kepada mahasiswa kita, kalau saya pribadi ya, bahwa kalau lulus itu hanya jadi perawat gitu. Maksudnya ada banyak gitu. Oke, jadi perawat yes, tapi kita kan punya lulusan banyak gitu. Jadi bisa jadi perawat ada yang ke perusahaan, ada yang ke agensi internasional, ada yang jadi ketua prodi, ada yang di lintas beberapa instansi. Saya kira tidak masalah gitu, Bu. Jadi saya rasa sebenarnya selain dari faktor manajerial, sebenarnya secara keilmuan Ibu berkontribusi juga karena kan kalau pencirinya adalah kesehatan berarti sudah benar memang, tapi sudut pandang kalau teknik informatika memang IT dulu kan, baru nursing ataupun kesehatan. Jadi sudah di jalur yang tepat gitu. Nah, mengenai penelitiannya berkaitan dengan deteksi grade luka sebenarnya itu sangat possible dan sangat pasti bisa dilakukan karena ciri-ciri atau tanda dari pengembangan sistem yang bisa dilakukan adalah ketika dia tuh sudah punya guideline ataupun sudah punya pola. Nah, pola ini bisa diubah atau dipindahkan ke mesin. Misalnya grade dengan merah, ada kehitaman, atau pink, itu grade berapa, itu kan pola itu sudah mindsetnya sudah ada gitu. Nah, itu yang dipindahkan ke mesin untuk mendeteksi itu. Jadi itu sangat possible. Saya mungkin sudah dilaksanakan juga gitu. Dan mungkin PR selanjutnya lebih ke arah akurasi dan etik. Nah, akurasi ini mungkin saya nggak tahu pendekatannya apakah pakai machine learning atau apa, tapi dia secara akurasi memang harus ditrain lebih banyak dan data yang lebih banyak, Bu. Jadi foto-foto dengan warna luka yang ada itu perlu diperbanyak karena kalau masih sedikit memang bisa tapi kurang akurat gitu. Jadi nanti ada penelitiannya juga, Bu. Ada risetnya. Mungkin bisa diajak teman-teman peneliti dari kampus-kampus untuk meneliti efektivitas ataupun akurasi dari AI yang dibuat itu. Itu menarik juga. Apalagi sekarang peluang-peluang hibah kan lagi banyak banget, Bu ya. Kolaborasi antar institusi lagi digaungkan gitu. Saya kira itu menarik. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah expert validation ya. Jadi
validasi expert, jadi ahli-ahli luka kalau bisa diundang dan dilibatkan dalam melakukan penilaian itu gitu. Dan yang terakhir adalah soal apa namanya eskalasi ataupun implementasi bagaimana itu digunakan. Jadi sebenarnya ini panjang juga Bu, bisa menjadi hilirisasi juga. Jadi entah TKN ya, TKD sorry TKN itu ada di level berapa? Saya kira itu bisa menarik juga Bu untuk implementasi karena lagi banyak juga perawat-perawat kita yang menekuni CWCCA itu kan bisa membantu dia. Nah, CWCCA ini berpeluang untuk membuka praktik mandiri. Nah, membuka praktik mandiri ini berpeluang untuk mendirikan atau membuat telenursing atau melakukan layanan telenursing. Nah, layanan telenursing jarak jauh bisa jadi pakai aplikasinya Ibu dulu, baru kalau memang penting datanglah ke klinik saya. Tapi kalau bisa diberikan informasi jarak jauh, Bapak rawat lukanya seperti ini dulu, nanti saya kirimkan lewat apa, bisa. Nah, saya kira itu Bu, potensi-potensi itu ke depan bisa dieksplorasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saldi. Baik, terima kasih Nersaldi untuk jawabannya dan terima kasih untuk Ibu Mila untuk pertanyaannya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena ini masih tersisa 2 pertanyaan, 1 live question dan 1 pertanyaan yang ada di chat box, saya izin untuk menambahkan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti Nurse Saldi, saya mohon untuk 1 pertanyaan 5 menit ya Nurse. Dan ini menginformasikan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi belum sempat absen, silakan untuk mengisi presensi di link yang sudah saya share di chat box. Di Google Form yang sudah tertera Absennya ya. masih direct ke saya, Narstika. Bukan di everyone. Oh iya, maaf. Ya. Ya, langsung saja ini untuk live question ya, Nurse, dari Bapak Priyantan Nugraha. Saya persilahkan untuk langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, Nes. Suara saya terdengar jelas nih. Siap, terdengar. Izin memperkenalkan diri dulu, Nes. Saya Priyanto Nugroho dari Rumah Sakit Gracia Jogja. Yang ingin saya tanyakan itu terkait antara tadi kan diterangkan jenjang karir ya. Irisan sejauh mana atau sedalam mana irisan antara nursing informatik dan pure dia tenaga taruhlah dari computer science. Apakah apakah perawat perlu ngambil computer science atau tidak? Jadi kenapa saya tanya itu? Kebetulan di tahun 2019 saya ngambil teknik informatika ya. Mungkin nggak jadi saya tahu betul bagaimana dunia kesehatan, bagaimana dunia teknik informatika. Dan yang saya lihat saya malah jadi lebih istilahnya lebih terbawa arus ke bagian teknik informatikanya daripada bagian keperawatannya. Mungkin bisa dijelaskan itu dari segi pendidikan, apakah memang perlu harus teknik informatika? Kenapa? Karena tadi saya lihat di area fokus kerjanya dijelaskan ada development juga. Sedangkan kaidah development dari pengembangan aplikasi kan ada sendiri ilmunya. Itu harus dengan ilmu resmi atau cukup dengan pelatihan. Jadi mohon dijelaskan seberapa dalam irisannya. Nah, terima kasih. Ya, izin Nastika langsung ya. Iya, bisa langsung dijawab, Nurse. Ya, siap. Nurse Pri ya.
Saya rasa namanya juga sudah tidak asing ya di teman-teman. Jadi terima kasih. Menurut saya memang satu, kita tidak bisa membendung kemauan ataupun minat seseorang ketika dia pengen melanjutkan pendidikan di benar-benar di informatika. Saya rasa itu adalah hal lain. Tapi secara konsep dari perawat informatika adalah garis singgung yang tadi sudah jelaskan tadi, 3 computer science, information science, dan nursing science yang paling utama. Dan sudut pandang dari nursing informatics adalah sudut pandang dari perawatnya. Sekalipun secara area fokusnya itu mereka bisa bekerja di development, dalam hal ini pengembangan sistem informasinya, tapi SOW-nya dia, scope of work-nya dia itu lebih fokus kepada bagaimana memastikan itu gitu. Jadi lebih ke analisa sistem atau sistem analisnya. Nah, seperti ya, atau kalau misalnya dia sudah masuk di pengembangan, misalnya review code yang digunakan. Jadi bukan code misalnya dia pakai Python atau apa dan seterusnya, tapi terminologi, coding dari terminologinya. Jadi ketika dia mau ngirim ke Satu Sehat misalnya, atau mau ngirim ke misalnya via API langsung ke sistem lainnya gitu, dia melihat, oh ini secara standar ini harusnya 110 nih kalau untuk simptomnya kemerahan gitu, bukan 112. Nah, knowledge-nya kan ada di situ gitu, dan dia kontribusi ke IT-nya seperti itu untuk di development-nya. Jadi bisa aja tuh postman-nya dia baca, oh postman-nya ini salah nih, bisa aja ada review-review seperti itu. Atau mungkin dia review pada saat sudah melakukan testing. Jadi batasannya secara level pendidikan tidak mesti, tapi secara training yes, mungkin perlu untuk mengetahui, karena yang membedakan dia dengan perawat pada umumnya adalah pengetahuan dia yang lebih di atas terkait dengan development tadi, nurse gitu. Jadi saya kira seperti itu. Dan saya menganggap bahwa ada banyak teman-teman kita di luar sana yang seperti Naspri. Nah, tolong Naspri diajak ya, terus kita coba kembangkan bareng-bareng, dan ini kita lihat nih, kita lihat kebutuhannya, gap-nya, kira-kira kebutuhan di lapangan seperti apa, sehingga paket-paket yang bisa kita berikan kepada mereka dan pengembangan keilmuan informatika nursing kita bisa lebih baik lagi gitu. Saya kira seperti itu kembali. Ya, terima kasih, Nas. Iya, terima kasih kepada Narsaldi dan juga Bapak Priyanta Nugraha. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ya, Nars ya, yang di kolom chat box dari Bapak MA Irfani. Ini pertanyaannya, mohon maaf, pertanyaannya dari Bapak Fahril. Apakah penentuan data yang diberikan harus sesuai dengan kondisi pengguna informasi atau pertukaran data dari informasi, dan untuk pelatihan nursing informatik, apakah prosesnya dilakukan online atau ada tempat khusus dilakukan? Dan bagaimana penentuan data informasi yang benar dalam kinerja di klinik perusahaan? Iya, siap Nastika. Jadi Nurse Faril, terima kasih pertanyaannya. Ini lebih fokus kepada ini ya, apakah data harus sesuai dengan kondisi betul. Jadi makanya setiap pengembangan sistem itu mau di rumah sakit, klinik, dan lain selalu ada assessment. Kalau kita balik ke standar tadi yang sudah didefinisikan oleh American Nurses Association, itu ada pengkajiannya dulu gitu. Nah, istilahnya kita ada assessment-nya dulu. Mungkin Syara nanti sharing juga nih, sebelum melakukan ataupun implementasi sistem dan lain-lain, assessment apa saja yang dilakukan. Nah, itu kan banyak tuh. Jadi seorang perawat informatika itulah tugas-tugasnya. Kenapa bukan perawat yang biasa yang ngerjain itu? Karena knowledge-nya ataupun trainingnya belum didapat. Nah, kalau si perawat informatika ini baik didapat lewat level pendidikan atau lewat training, pasti bisa melakukan itu gitu, ataupun pengalaman yang panjang gitu. Jadi misalnya, nah Rusdi sudah berpuluhan tahun nih di bagian ini, pasti dia udah paham. Sebelum melakukan ini kita dulu akses apa, kebutuhan infrastruktur apa, kebutuhan dari perawatnya apa, bisnis prosesnya seperti apa. Nah itulah maksudnya, sehingga sudah sesuai dengan kondisi pengguna informasinya gitu, Nas Faril. Dan yang terakhir, apakah pelatihannya dilakukan online atau ada tempatnya? Tentunya karena ini informatics, sebenarnya opsinya ada banyak ya, bisa online, bisa tentunya offline. Tapi ada memang beberapa pelatihan yang efektif kita lakukan offline. Tapi penggunaan Learning Management System LMS itu
itu sudah pernah kita diskusikan, bahkan di HPI pernah sudah sempat dibuat ya Pak Rusdi, ya Pak Hairon ya. Jadi teman-teman, kita ini butuh banyak tim atau butuh banyak orang untuk bergabung. Nanti Mas Patika akan share juga untuk bergabung di HPI seperti apa, target kita di bulan April untuk kongres, dan kita akan bentuk di daerah-daerah. Jadi harapannya peserta-peserta ini kalau memang minat, kemudian mau berkontribusi ataupun tidak apa-apa, mau mendengarkan saja tidak masalah, silakan gabung. Ya, kita akan bentuk di tiap-tiap daerah dan kita akan semarakkan nih di rencananya di bulan April. Oke, saya kira seperti itu, Nastika. Oke, baik. Terima kasih Narsaldi untuk jawabannya dan juga Nurs Fahril. Ya, jadi pertanyaan Nurs Fahril ini menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas dalam forum diskusi pada pagi hari ini. Sebenarnya ada satu lagi Nurs, cuma ini saya menyarankan kepada Nurs Muhammad Ashari untuk pertanyaannya nanti bisa langsung di-forward di akun Instagram HPII ya Nurs, nanti agar bisa kami tindak lanjuti dan kami jawab di sana. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu seperti itu. Nah, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting ini sebelum Kongres HPII, begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Jadi, yang pertama, ini kami mohon kepada hadirin semua untuk mengisi link yang sudah saya bagikan di kolom chat box bagi peserta yang ada di sini yang memang tertarik untuk mendalami bidang keperawatan informatika dan ingin terjun langsung berkontribusi dalam persiapan Kongres HPII yang pertama, silakan untuk mengisi link yang tertera untuk registrasinya. Yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, jangan lupa follow Instagram HPII Pusat untuk mendapatkan informasi dan update terkait dengan perkembangan keperawatan informatika dan juga info-info menarik lainnya. Dan yang ketiga, setelah forum kita pada pagi hari ini, di minggu depan juga ada forum lainnya yang akan diisi oleh Nurse Aryani tentang human computer interaction. Ini sangat menarik sekali pastinya, dan materi-materi yang lainnya yang berkaitan dengan keperawatan informatika seperti itu. Itu pengumuman dari saya. Sebelum pada kesimpulan, mari kita foto terlebih dahulu. Bisa dinyalakan, ditunjukkan senyum terbaiknya, senyum semangat pada pagi hari ini Bapak-Bapak, Ibu-ibu semua. Nah, yuk kita foto bersama. Wah, mantap ini. Semangat sekali ya. Ya, jadi ini ada 3 slide. Bisa dinyalakan dulu. Oke, baik. Untuk slide pertama, siap-siap ya. Akan saya lakukan foto. 1, 2, 3. Oke. Tahan sebentar. Oke. Lalu untuk slide kedua, siap-siap. Bentar, aduh, macet. Slide kedua. Oke, slide kedua siap-siap. 1, 2, 3. Senyum, cheers. Oke. Slide yang ketiga. Yuk, kita nyalakan semua. 1, 2, 3, senyum yang lebar. Oke, nice. Oke. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih untuk kehadiran
peserta yang sudah menyempatkan hadir pada weekend pagi hari ini. Sebelum saya menutup acara kita, saya membacakan kesimpulan. Jadi memang untuk nursing informatics sendiri fokus kinerjanya itu banyak sekali. Mulai dari administration leadership, policy, safety, dan pada level sampai di genetics dan genomics. Untuk peta karir perawat informatik, yakni mulai dari informatic nurse intern, di mana di Indonesia bisa disetarakan mulai dari D3 atau S1, hingga pada Chief Nursing Informatic Officer. Dan yang terakhir tadi memang untuk pelatihan nursing informatik, di Indonesia sendiri belum ada, namun saat ini tim dari HPII mulai melakukan pengembangan untuk ke arah tersebut. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang berkenan untuk terjun langsung dalam mengembangkan bidang ini, silahkan bisa bergabung di HPII dan persiapan Kongres HPII yang pertama. Seperti itu bapak-bapak ibu-ibu semua. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri, Kak Nurse Saldi Yusuf yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena tadi dimulai dengan bismillah, maka saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di webinar HPII selanjutnya. Baik, saya izin meninggalkan forum. Bu Fatika, sorry. Ya. Apakah PPT-nya saya bisa dikirim by email atau something gitu? Oke, baik. Nanti ini Bu bisa DM di Instagramnya HPII Pusat. Nanti akan kami tindak lanjuti bila mana memang Ibu